warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa aktif PGSD UHAMKA semester 4. Di sini kami ingin memenuhi tugas akhir kami, yaitu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu dosen pengampu kami adalah Bu Istriani Tias. Dan di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 dan saya sendiri Anandia Nabila Rizky dengan NIM 23010250069, dan ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Nidaul Rahma dengan NIM 23010255170, dan teman saya. Perkenalkan, saya Citra Aulia Firdaus dengan NIM 23010252242. Perkenalkan, nama saya Cleo Anandita dengan NIM 23010250024. Baik, di sini kami ingin mewawancarai dan melakukan observasi di SDN Pejaten Barat 08 pagi bersama Ibu Ana Maulia MPD. Dan saksikan video kami di SDN Pejaten Barat 08 pagi ya teman-teman. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, kami dari mahasiswa PGSD FTQ Hamka semester 4. Di sini kami saya membawa teman-teman saya khususnya dari PGSD. Saya Dea, sebelumnya dan Saya Citra. Ya, mungkin saya pengen bertanya terkait perkenalan dari Ibu untuk observasi terkait administrasi dan supervisi pendidikan. Mungkin langsung saja Bu perkenalan diri. Oh gitu, oke baik, terima kasih anak-anak mahasiswa hebat untuk Ananda, Dea, Nanda, Citra, dan Cleo. Selamat datang di SDN Pejaten Barat 08 pagi. Terkait kedatangan kalian untuk menanyakan tentang supervisi ya. Oke, bahwa pelaksanaan supervisi di SDN Pejaten Barat 08 itu kami laksanakan setahun 2 kali. Jadi semester pertama dan semester kedua. Apa tujuan dari pelaksanaan supervisi yang kita lakukan? Ya, pertama kita harus mapping dulu kualitas pembelajaran dan pengajaran guru-guru gitu loh. Lalu yang kedua juga adakah feedback kepada anak-anak terkait metode pengajaran, pendekatan, atau apapun yang dilakukan guru-guru di dalam kelas terutama gitu. Dan supervisi ini nanti endingnya adalah masuk ke dalam penilaian kinerja guru yang bersangkutan gitu. Jadi selain untuk meningkatkan kualitas baik tenaga pendidik dan kependidikan, juga kita ingin menambah menaikkan keaktifan para siswa atau penerimaan para siswa dalam hal pengetahuan begitu. Berarti ibaratnya kayak penilaian gitu ya Bu ya, dari pihak supervisor ya ke SDN ini, ke tenaga pendidiknya. Kalau dibilang penilaian terlalu kaku banget ya gitu loh. Penilaian itu kan identiknya pimpinan ke bawahan gitu ya. Tapi kalau kita sih lebih kepada kolaborasi atau diskusi saja. Dalam arti gini, ketika memang ada beberapa tenaga pendidik kami yang ketika ditemukan dalam prosesnya, dalam mengajar, metode yang digunakan tidak sesuai dengan materi, itu pun kami selaku supervisor atau selaku pimpinan satuan pendidikan tidak langsung menegur gitu loh. Kita sampaikan dulu, kita jalani dulu, kita lihat dulu, nanti ketika sudah selesai kita panggil gitu loh untuk kita diskusi gitu. Diskusi, Ibu tadi ketika supervisi kami menemukan begini, menurut Ibu apakah itu cocok dengan materi gitu. Jadi lebih kepada diskusi dulu gitu. Nanti untuk pada endingnya ya kita ada umpan balik gitu. Jadi kalau menilai kan berarti 80-90 gitu ya. Tapi kalau ini lebih kepada untuk kira-kira menurut Ibu sudah sesuai atau belum dengan metode yang kan kita udah dapat ilmunya untuk pembelajaran misalkan pernafasan
Apakah bisa hanya dengan teori misalkan? Kan harus ada sumber belajar misalkan. Nah, si ibu ini tidak menggunakan sumber belajar misal. Ya udah nanti kita diskusikan untuk ada evaluasi. Nah, terus apa? Di situ udah diskusikan Bu, langsung selesai. Ya enggak, nanti disupervisi berikutnya apakah yang bersangkutan ada perubahan atau tidak gitu. Jadi sifatnya kontinuitas atau keberlanjutan begitu. Ibu, mungkin langsung saja pertanyaan yang sudah kami buat gitu terkait kebijakan umum dan perencanaan supervisi. Yang pertama itu ada bagaimana visi dan misi sekolah dalam memastikan kualitas pembelajaran melalui supervisi dari ibu. Oke, saya lihat ya, supervisi di sini tujuannya tadi intinya adalah bukan hanya sekedar formalitas untuk tadi ya, endingnya biar guru dapat nilai, kalau dapat nilai nanti dapat gaji dan segala macam gitu ya, tapi untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Berarti dari segi mutunya harus meningkat gitu ya, nggak maksudnya nggak malah tambah turun, kan itu buat akreditasi sekolah juga. Iya, akreditasi ya balik lagi itu kan poin akhir ya. Yang pasti adalah proses selama pembelajaran, ya endingnya akreditasi. Nah, supervisi ini juga kita ambil dari raport mutu pendidikan, gitu. Apa yang menjadi kelemahan sekolah? Untuk berikutnya kita ambil contoh sekolah PB8 ini ya. Kemarin kita lemah di pembelajaran numerasi dari raport pendidikan ya, gitu. Jadi sekarang ini sekolah arahnya bergeraknya di mana? Karena sekolah juga punya raport. Nah, kemarin kami lemah di pembelajaran numerasi. Nah, makanya untuk semester 2 kemarin kita fokus di numerasi untuk mata pelajaran apapun ya. Berarti lebih ditingkatin numerasinya ya? Ya, karena di raport mutu pendidikan sudah ada notifikasi ya kita kurang, gitu. Dan setiap sekolah beda-beda tingkat kelemahannya atau kekurangannya di mana. Nah, karena kita terrecord kurang, ya berarti apa upaya sekolah untuk meningkatkan pembelajaran numerasi tersebut, begitu. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya, mungkin bisakah Ibu menjelaskan pendekatan atau model supervisi pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa supervisi ini kan sifatnya diskusi ya. Jadi metode yang kami gunakan adalah metode kolaborasi gitu. Jadi apa yang menjadi kendala Bapak Ibu di kelas kita diskusikan gitu ya. Jawaban tidak selalu harus ada di supervisor ya selaku kepala satuan pendidikan, namun kita juga mencari titik-titik solusinya itu melalui media-media lain, melalui diskusi-diskusi yang lain yang memang terupgrade sampai sekarang. Gitu. Jadi metode yang kita gunakan adalah kolaborasi. Berarti dari metode kolaborasi itu apakah sudah tercapai ya Bu untuk sejauh ini yang mungkin sudah disupervisor oleh bagian tersebut? Keberhasilannya pasti ada ya, ada perubahan. Contohnya ketika saya mensupervisi di semester 1 ya, masih banyak guru, artinya kita punya 11 rombel, dari 11 rombel itu 5 lah kami temukan si guru ini tidak menggunakan sumber belajar atau media pembelajaran gitu. Nah, apa yang kita lakukan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di atas, kita tetap lanjutkan supervisinya, namun setelah selesai kita evaluasi dan ada umpan balik. Si guru itu paham. Nah, untuk supervisi berikutnya di semester 2, alhamdulillah sudah ada perubahan, ada peningkatan. Lalu di semester kemarin misalkan anak-anaknya pasif, siswanya pasif. Di supervisi yang kedua ada peningkatan gitu. Jadi kalau ditanya ada perubahan, bahasa yang lebih tepat adalah peningkatan, dan kami jawab ada. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana proses penyusunan program supervisi pembelajaran guru di SD ini? Apakah melibatkan guru dalam perencanaannya atau hanya sepihak oleh Ibu aja?
Oke, pastinya melibatkan guru dong ya. Kayak tadi contoh kita ambil dari raport mutu pendidikan, kita lemah di pembelajaran numerasi. Nah, lalu semester 2 saya sampaikan ke teman-teman, Bapak Ibu nanti kita program supervisi, kita bikin jadwal, kita fokus di numerasi. Untuk di numerasi kan ditekankan tidak harus mapel matematika saja. Jadi semua mapel tapi harus menyangkut atau menitik beratkan atau berdiferensiasi ya, apa sih menyambungkan, mengintegrasikan, bahasanya, mapel-mapel yang lain. Ya nanti kita diskusi, Bapak Ibu kelas 1 misalkan, 1A atau 1B, mau pelajaran apa dan mau materi apa, gitu, yang sedang berjalan pada saat jadwal supervisi. Gitu. Karena kan jadwal supervisi itu kita berikan sebulan sebelum pelaksanaan, gitu. Karena agar guru-guru mempunyai persiapan. Jadi pasti melibatkan guru-guru. Selanjutnya Ibu, apa saja indikator keberhasilan yang Ibu tetapkan untuk menilai efektivitas dari supervisi pembelajaran? Indikator yang tadi ya, yang pasti ada peningkatan dan ada perubahan dalam pola penyampaian metode pendekatan, lalu kondisi siswa, apakah dari pasif menjadi aktif, itu indikator-indikatornya yang dipakai. Oke, mungkin akan dilanjut ke pembagian yang kedua, ada tahap perobservasi yang akan disampaikan oleh Bu. Oke. Untuk selanjutnya itu bagaimana prosedur Ibu dalam mengidentifikasi guru yang akan disupervisi? Oke. Prosedurnya satu, teman-teman, kita lihat kompetensi profesional si guru ini, gitu. Jadi ada, walaupun yang diobservasi adalah semua guru ya, semua guru dari guru kelas sama guru mapel, tidak terlewat baik agama ataupun PJOK, gitu. Jadi yang kita lihat kompetensinya dulu. Ada beberapa guru kan memang kompetensinya sudah bagus, ada beberapa guru yang sedang, lalu ada beberapa guru juga yang masih memerlukan pendampingan dalam proses pembelajaran. Itu lalu dilihat dari perencanaan pembelajarannya juga, gitu. Lalu dilihat dari kualitas pelaksanaannya si guru tersebut. Lalu juga keterampilan si guru tersebut menilai. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk mempersiapkan guru sebelum observasi pembelajaran? Langkah-langkah sebelum observasi, ya pasti membuat jadwal observasi dulu ya. Jadwal observasi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sebulan sebelum pelaksanaan. Kedua pasti alat peran kita sebagai seorang guru adalah rencana pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah sumber belajar apa yang Bapak Ibu gunakan. Lalu metodenya apa. Gitu. Lalu yang diangkat materi serta kelemahan sekolah apa. Tadi untuk saat ini PB8 adalah numerasinya. Gitu. Nah, tinggal Bapak Ibu kesiapannya apa dalam mengatasi kelemahan PB8 di numerasi. Dan tidak boleh pelajaran matematika. Jadi harus mapel lain selain matematika. Gitu. Jadi tidak harus ke numerasi saja ya? Numerasi, sudah fokus di numerasi. Mengapa? Karena di raport untuk pendidikan kita itu paling rendah untuk di 2024. Tapi kalau yang lainnya walaupun rendah, apakah dari Ibu dan Bapak guru yang lain itu lebih meningkatkan lagi? Tidak, fokusnya di numerasi. Hanya di numerasi. Nanti mungkin di supervisi berikutnya baru kita lihat yang lainnya, gitu. Di atas numerasi, gitu. Selanjutnya Ibu, apakah ada diskusi awal atau pertemuan observasi dengan Ibu? Pasti ada untuk memapping keluhan-keluhan atau curhatan-curhatan pendidik dalam mengatasi atau yang dialami dalam pembelajaran. Pasti ada diskusi. Kalau boleh tahu Ibu materi apa yang dibahas dalam sidang? Biasanya kita membahas pendekatan.
metode. Contoh misalkan ketika saya sampaikan, Bapak Ibu nanti supervisi yang semester 2 kita fokus ke pembelajaran numerasi. Bagaimana cara mengajarnya, bagaimana tekniknya, bagaimana pendekatannya, bagaimana metodenya, apa sumber belajar yang digunakan. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan guru merasa nyaman dan terbuka selama proses observasi? Oke, di awal-awal pasti Bapak Ibu tegang ya, walaupun mereka sudah profesional, pasti mereka ya kelihatan lah ya dari performnya mereka. Namun untuk menghilangi ketegangan itu ya seperti yang sudah disampaikan di atas, kita melakukan pendekatan dan sebelum observasi, diskusi dulu gitu. Lalu disiapkan apa yang disiapkan. Namun di PB8 dari 13 personal sih ya 11 mah sudah oke lah. Gitu, karena ya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan humanis. Makanya tadi saya kurang setuju kalau disebut penilaian. Kalau penilaian kan jadi agak sedikit tegang ya. Gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjut dengan translate. Boleh. Selanjutnya itu ada tahap observasi. Aspek-aspek apa saja yang menjadi fokus utama Ibu saat melakukan observasi pembelajaran numerasi? Oke, pertama aspek-aspek yang saya titik beratkan ketika observasi satu, persiapan para guru ini. Persiapan dalam arti persiapan materi pembelajaran, modul ajar, lalu media pembelajaran apa yang disiapkan oleh guru ini, lalu sumber belajar apa yang digunakan oleh guru ini, dan proses di dalam kelasnya juga. Terus kerapihan kelas pun menjadi penilaian. Kalau untuk kayak medianya itu biasanya guru lebih condong ke media konkret atau gimana? Kalau guru-guru kami ya sebagian ya, tidak semua sih. Ini keren-keren banget kalau di PB8. Jadi mereka mengcombine antara konkret dan digitalisasi. Gitu. Di PB8 ini gurunya keren-keren, IT-nya bagus-bagus. Gitu. Jadi menggunakan medianya konkret dan digitalisasi. Contoh, kemarin kan kita fokusnya numerasian. Contoh di kelas 5, pelajarannya seni budaya, tapi dimulai pencetakan dari sepatunya mereka masing-masing. Jadi can you imagine ketika saya observasi sepatu kanan diangkat untuk cetakan, sepatu murid, itu ruangan aromanya jadi wangi sekali. Untuk nyetak kita, nah nyetak lalu untuk bikin polanya harus diukur pembagiannya. Berapa panjang sepatu dan lebar sepatu dibagi 2. Nanti ditarik titik tengah, lalu dibikin lengkungan. Padahal itu pelajaran seni budaya. Keren banget guru saya. Di awalnya dia kasih video pembelajaran dulu teknisnya, gitu. Lalu diimplementasikan dengan ya tadi cara mengukur, lalu membagi, itu kan sudah numerasi. Lalu membuat lengkungan, gitu. Terus mencari simetris, itu kan sudah numerasi. Jadi numerasi itu tidak harus kali-kalian atau bagi-bagian, gitu. Dan harus bisa diimplementasikan di mata pelajaran lain. Keren kan? Keren banget tuh. Itu maksudnya baru pertama kali gitu saya dengar untuk terkait ada seni budaya tapi kayak matematika gitu, berbasis maksudnya hitung-hitungan gitu. Jadi mereka juga bisa mengasah otaknya dengan cara menghitungkan bagaimana panjang dari si benda tersebut gitu. Padahal untuk pelajaran seni budaya. Jadi itulah wawasan juga buat adik-adik bahwa numerasi itu tidak harus selalu melulu di pelajaran matematika. Nah inilah kelemahan para guru-guru yang lain gitu. Mindsetnya bahwa numerasi ya matematika. Lebih keren lagi guru olahraga saya itu. Olahraga kan di lapangan. Dia menggunakan bola-bola, ya kan? Jadi dia permainan bola kecil. Kalau buat anak kecil kan bola-bola nih. Jadi anak-anak dibikin menjadi kelompok, dia taruh bola-bolanya, nanti dilombakan gitu ya, bolanya masuk sana, ada loncat, masuk keranjang, balik lagi. Itu memang pelajaran olahraga. Nah yang bikin kerennya apa? Untuk bisa si anak maju, dikasihlah soal yang ribet, kayak yang sekarang lagi ngetren di TikTok. Dia fokus anak-anak konsentrasi ya. Ibu membeli pisang di supermarket dengan harga 2.000. Ibu membeli 5 pisang. Berapa ibu harus bayar? Nah anak kan mikir dulu. 15.000. Iya maju ambil bola. Yang lain mikir dulu.
Padahal kan tinggal nyontek aja ya, 15 saya ada yang hitung-hitung. Padahal itu pelajaran olahraga, tidak harus melulu hitung nadi. Gitu. Jadi Masya Allah, saya aja dengan penerapan dan apa yang dilakukan guru-guru, semakin oh iya ya, bisa ya dengan yang apa konsep yang lain, tapi bisa melibatkan numerasi, itu yang disebut berdiferensiasi. Gitu. Nah, kalau saya cerita lagi yang kelas 6 lebih keren lagi, kita nggak kelar-kelar wawancaranya. Selanjutnya, bagaimana ibu mencatat hasil observasi selama proses pembelajaran berlangsung? Apakah menggunakan instrumen tertentu? Oke, saya ada instrumen yang sifatnya juknis, sudah pakem dari dari pimpinan, itu yang formalnya, tapi yang informalnya saya mempunyai bukti video-video gitu. Jadi ketika mereka lagi mengajar, saya videokan sama seperti ini gitu, lalu foto-foto. Nanti setelah itu penilaian observasi, jadi on the spot gitu, apa yang ada kelebihan, apa ada yang kekurangan. Tapi penilaian tidak bisa langsung di TKP, tapi ada juga yang saya nilai melalui instrumen tadi. Selanjutnya, apakah ada kesempatan bagi guru untuk memberikan penjelasan atau konteks terkait pembelajaran yang sedang berlangsung selama observasi? Pastinya, pasti nanti setelah observasi kita kumpulkan, lalu kita ada evaluasi gitu kan, nanti para guru menjelaskan satu-satu, dan ini nanti kami jadikan best practice kan. Gitu. Selanjutnya, karena sampai Oke. Ini udah nomor berapa nih? Ya beliau. Ya penting tahu nanti kalau pas itu dibuka nggak kedengeran deh. Selanjutnya tahap pasca observasi. Bagaimana ibu memberikan umpan balik kepada guru setelah observasi? Apakah dilakukan secara lisan, tertulis, atau kombinasi keduanya? Setelah praobservasi kita melakukan umpan balik dengan lisan dan tulisan. Dengan lisan contohnya kita panggil dulu ya si yang bersangkutan, karena ada hal-hal kadang yang pribadi yang tidak bisa kita sampaikan di forum. Contoh apa? Ketika observasi guru banyakkan duduk, kan tidak mungkin secara personal kita sebutkan di klasikal ya. Klasikal itu yang umum. Jadi kita panggil dulu personal. Bapak mohon maaf ketika kemarin observasi Bapak terlalu banyak duduk. Nanti lain kali harus aktif ya Pak. Gitu. Terus misalkan ketika metode penilaian anak-anak dibariskan gitu ya, kelas kecil nih biasanya dinilai sambil antri, gurunya nilai, tapi anak yang tidak dinilai kan dicuekin. Nah ini kan harusnya diberikan aktivitas, diberikan kegiatan. Nah itu kan masuk ke dalam umpan balik gitu. Jadi secara lisan. Nah nanti secara tulisannya kan ada instrumen tuh, ada instrumen yang harus kita isi yang berupa berupa centangan dan ada catatan. Nanti catatan itu kita masukkan secara pribadi. Selanjutnya, strategi apa yang ibu gunakan agar umpan balik? strategi. Oh strategi, iya. Strategi apa yang ibu gunakan agar umpan balik dapat diterima dengan baik oleh guru dan memicu refleksi? Strategi-strategi yang saya gunakan ya informasi-informasi yang terupdate saja gitu. Artinya bahwa kan mohon maaf ya, sekarang perkembangan dunia pengajaran ini kan luar biasa ya gitu. Guru-guru, sebagian guru saya juga masih ada yang berada di zona nyaman gitu loh. Udah lah Bu, biasa-biasa juga begini, tahun kemarin juga begini gitu ya. Strategi yang saya lakukan adalah pendekatan individu gitu loh. Jadi ya kita ngobrol bareng, kita kolaborasi bareng, dikuatkan dengan perpu-perpu, kurikulum itu kan kalau kita di dalam agama kitab sucinya. Jadi kurikulum itu kan kitab suci sekolah gitu. Jadi ya nggak bisa melenceng, kalau kurikulum begini ikutin seperti ini. Berarti ngikutin apa yang terbaru yang terupdate. Jadi guru itu kan kita nggak bisa stay tahun ini, jangan kan tahun ini, semester ini dengan semester besok aja perubahannya udah banyak. Apalagi di era sekarang kurikulum banyak upgrade ya, bukan berubah tapi banyak yang di upgrade. Nah guru harus mengikuti upgrade itu.
nggak boleh ketinggalan zaman. Dan saya termasuk yang pimpinan yang agak keras ya, kalau Anda ketinggalan zaman, Anda tidak mau berubah, Anda tidak mau maju, Anda ketinggalan. Gitu. Seperti itu. Udah nggak zaman sekarang guru nggak tahu informasi apapun itu ya. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu membantu guru menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil supervisi dan umpan balik yang diberikan? Kita mapping aja, kita bantu para guru secara personal dulu ya, gitu. Ketika tadi ditemukan umpan baliknya di mana, kita diskusi, kita kasih sumber-sumber, gitu. Lalu nanti si guru tersebut yang artinya merefleksi diri dia sendiri. Assalamualaikum. Salam. Bu dari Al-Ikhlas pindah-pindahan. Ya, sebentar ya. Yuk lanjut. Selanjutnya, bagaimana Ibu memonitor implementasi rencana tindak lanjut yang telah disepakati? Kita monitor lewat observasi kecil-kecilan. Jadi kadang saya suka bukan observasi kecil-kecilan, supervisi tidak terjadwal. Jadi nanti secara random saya masuk ke kelas mereka untuk memperlihatkan, untuk melihat atau adakah perubahan dari umpan balik yang sudah saya lakukan. Random artinya tidak terjadwal, mau masuk di kelas berapa saja, gitu. Ibu, bagaimana Ibu memonitor implementasi rencana tindak lanjut yang telah disepakati? Bukan tadi udah itu ya? Oh belum ya? Oh belum terjawab. Oke, cara monitornya adalah pasti menggunakan instrumen satu. Adakah kan setelah kita pra-observasi ada catatan-catatan yang diperlukan untuk Bapak Ibu Guru sebagai referensi. Nah, strateginya adalah catatan tersebut kita cross check 2 minggu setelah observasi, apakah sudah ada perubahan atau belum. Lalu yang terakhir adalah di kegiatan observasi berikutnya, gitu, apakah ada perubahan atau tidak, apakah ada tindak lanjut atau tidak yang dilakukan oleh para Bapak Ibu Guru. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam melaksanakan supervisi pembelajaran dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Oke, tantangan yang terbesar adalah Bapak Ibu Guru ini kan sebenarnya observasi itu kan kegiatan mereka hari-hari ya, gitu loh. Namun kadang mempersiapkan administrasinya Bapak Ibu Guru gitu. Kalau di observasi mereka bagus menggunakan sumber belajar, menggunakan media pembelajaran seperti yang tadi sepatu, terus seperti yang kelas 6 kemarin gitu kan. Kelas 6 itu dia belajar benua, dia menggunakan Canva, dia menggunakan game segala macam, bagus banget. Namun kan itu tidak bisa setiap mapel ya, karena mengkonsep itu kan agak lama ya gitu. Jadi alternatifnya adalah kita sebagai manajer gitu, kita kasih atau kita sediakan fasilitas-fasilitas yang sifatnya digitalisasi untuk mempermudah mereka, platform-platform pendidikan yang terkait dengan materi yang mereka ajarkan. Dari sisi kami manajemen, tapi kalau dari sisi Bapak Ibu Guru, mereka diberikan keleluasaan juga untuk mencari sumber belajar, media pembelajaran, baik melalui platform atau melalui diskusi-diskusi dengan teman-teman sejawatnya. Gitu. Itu kesulitan yang terbesar ya, karena selain harus mempersiapkan gitu ya, terus ya itu perangkat ajarnya juga, walaupun itu kewajiban ya, gitu, keharusan seorang guru. Nggak apa itu angin, emang begini. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, apakah ada program pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru yang dihasilkan dari temuan supervisi? Ada pasti. Untuk perkembangan keprofesional seorang guru kan masuk di 8 standar ya, standar pendidik, dan itu juga sudah dituangkan dalam rencana anggaran kami setiap tahun gitu. Jadi kami mengikuti pelatihan-pelatihan, dan narasumbernya juga nggak ecek-ecek. Kita ambil dari narasumber yang sifatnya pendidik dari kedinasan atau dari P4OP atau dari LPMP gitu. Jadi ada. Oke, mungkin dari kami itu saja Bu terkait wawancara yang kami berikan kepada Ibu terkait administrasi dan supervisi pendidikan.
Dan dari kami sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu ibu yang mungkin sudah menyempatkan waktunya ibu juga gitu di kesibukan yang sedang sekarang dialami ibu gitu dan buru-buru. Semoga mungkin kedepannya untuk SDN ini lebih maju lagi gitu, lebih sukses lagi, untuk murid-muridnya juga bisa lebih berkembang lagi. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak mau. Oke, boleh.